Perkenalkan, nama saya Salsabila Meka, NIM 23151, kelas Teknologi Kesehatan 5B. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum pengolahan limbah cair rumah makan dengan pemanfaatan limbah tempurung kelapa dan limbah rambut. Alasan kami memilih limbah tempurung kelapa dan rambut adalah karena limbah tempurung kelapa dapat diolah menjadi karbon aktif yang memiliki pori-pori mikro dan luas permukaan besar sehingga efektif sebagai adsorben bahan organik dalam limbah cair. Sementara limbah rambut memiliki sifat hidrofobik yang mampu menyerap minyak dan lemak. Pemanfaatan kedua bahan ini didasarkan pada potensi alami dan ketersediaannya yang melimpah sebagai limbah. Parameter pencemaran yang ditargetkan meliputi minyak dan lemak, BOD, COD, dan TSS. Minyak dan lemak dapat membentuk lapisan di permukaan air yang menghambat pertukaran oksigen. BOD dan COD yang tinggi menunjukkan tingginya bahan organik yang dapat menurunkan oksigen terlarut. Sedangkan TSS menyebabkan kekeruhan dan mengganggu ekosistem perharian. Kami menerapkan konsep limbah mengolah limbah. Diterapkan dengan memanfaatkan limbah tempurung kelapa dan rambut sebagai media pengolahan limbah cair rumah makan. Pendekatan ini mendukung ekonomi sirkular karena mengurangi limbah padat sekaligus menurunkan beban pencemar limbah cair secara keseluruhan. Keunggulan dan kelemahan dari metode ini, pertama, keunggulan metode ini adalah ramah lingkungan, tentunya, terus biaya rendah dan bahan mudah diperoleh. Kelemahannya antara lain seperti efisiensi pengolahan yang terbatas dibandingkan teknologi konvensional, serta perlunya penggantian media secara berkala karena kejenuhan. Prototip dirancang sebagai sistem filtrasi bertingkat dengan alur yang pertama inlet, terus yang perlakuan, terus lapisan kerikil, terus pasir, terus tumpuk. Desain prototip alat kami dirancang sebagai sistem filtrasi bertingkat dengan alur pertama inlet, terus perlakuan, terus lapisan kerikil, terus pasir, terus tempurung kelapa, terus rambut, dan terakhir outletnya. Limbah mengalir secara gravitasi melalui setiap lapisan untuk proses filtrasi dan absorpsi. Persiapan tempurung kelapa. Tempurung kelapa pertama-tamanya itu dibersihkan, terus dikeringkan, kemudian dibakar untuk menghasilkan karbon aktif sederhana. Proses ini bertujuan memperbesar luas permukaan dan meningkatkan daya absorpsi terhadap bahan organik. Terus peran limbah rambut di sini adalah sebagai lapisan terpisah pada bagian akhir filter. Fungsinya untuk menyerap minyak dan lemak yang masih tersisa setelah proses filtrasi oleh media sebelumnya. Penentuan ketebalan lapisan dan ukuran partikel mempertimbangkan laju alir limbah dan risiko penyumbatannya. Lapisan yang terlalu tebal dapat memperlambat aliran, sedangkan lapisan terlalu tipis menurunkan efisiensi pengolahan. Metode pengambilan sampelnya, sampel limbah cair diambil langsung dari saluran pembuangan rumah makan sebelum pengolahan. Parameter yang diamati sebelum dan sesudah pengolahan meliputi minyak, lemak, kekeruhan, serta indikator bahan organik secara visual atau sederhana.
Pengujiannya dilakukan dengan sistem aliran batch, menggunakan volume limbah tertentu dan waktu kontak yang disesuaikan. Limbah dialirkan melalui prototip dan hasil keluaran diamati. Kendala yang kami hadapi antara lain bau limbah, penyumbatan media, dan aliran tidak stabil. Solusi yang dilakukan adalah penyaringan awal dan pengaturan ulang susunan media filter. Untuk efektivitasnya sendiri, hasil menunjukkan adanya penurunan minyak, lemak, dan kekeruhan setelah pengolahan. Secara visual, limbah menjadi lebih jernih dan tidak terlalu berminyak dibandingkan sebelum pengolahan. Menurut kami, media paling berkontribusi adalah tempurung kelapa, karena tempurung kelapa membantu menurunkan bahan organik. Sedangkan rambut lebih dominan dalam menyerap minyak dan lemak karena sifat hidroponiknya. Hasil yang diperoleh relatif konsisten dengan studi sebelumnya, yang menyatakan karbon aktif tempurung kelapa efektif menyerap bahan organik. Perbedaan efisiensi dapat disebabkan oleh metode aktivasi dan desain alat sederhana. Masa pakai media ini diperkirakan beberapa kali penggunaan hingga terjadi kejenuhan. Indikator kejenuhannya antara lain penurunan kualitas air keluaran, terus bau, dan aliran yang semakin lambat. Untuk biaya pembuatan prototip ini relatif murah karena menggunakan bahan limbah. Dibandingkan sistem pengolahan lain, metode ini lebih layak untuk rumah makan skala UMKM. Penerapan sistem ini dapat mengurangi pencemaran limbah cair rumah makan serta memanfaatkan limbah tempurung kelapa dan rambut yang sebelumnya tidak bernilai. Mungkin untuk kedepannya dapat dikembangkan dengan menambahkan sistem aerasi, fitoremediasi, atau optimalisasi desain untuk kapasitas lebih besar. Perawatan media ini meliputi pembersihan prafilter, penggantian media yang jenuh, dan pemeriksaan aliran limbah secara berkala agar alat tetap berfungsi normal. Pelajaran yang saya peroleh setelah melakukan kegiatan ini, yang pertama, pengalaman nyata dalam menerapkan konsep kesehatan lingkungan. Terus kerja tim, terus pemecahan masalah berbasis proyek yang relevan dengan kondisi lapangan. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.